Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali ya kaidah tadabbur Al-Qur'an. Dan sekarang kita akan bahas kaidah tadabbur yang ke-6. Ya. Silakan dibuka bukunya. Dan ini e-booknya bisa di-download ya di kitabfahimna.blogspot.com dan silakan di-print ya. Karena buku ini belum dicetak ya, belum ada buku cetaknya, jadi silakan antum print supaya belajarnya lebih nyaman. Kaidah tadabbur yang ke-6 ya, jika sesuatu yang bersifat umum disebutkan sebelum sesuatu yang bersifat khusus. Jadi ini kebalikan dari kaidah yang sebelumnya. Kalau sekarang khusus dulu baru umum, gitu ya. Jadi jika sesuatu yang bersifat umum disebutkan sebelum sesuatu yang bersifat khusus, maka hal ini bertujuan agar sesuatu yang bersifat khusus lebih mendapatkan perhatian. Ya. Misalnya nih kalau kita dalam bahasa Indonesia, misalnya saya punya anak 10 misalnya. Saya punya anak 10. Nah, satu anak ini yang agak beda nih. Perlu lebih mendapatkan perhatian. Mungkin anaknya agak aktif gitu segala macam lah gitu ya. Nah, kemudian saya mau titipkan ke orang gitu. Mau nitipkan mungkin ke saudara. Maka saya bilang ke saudara saya itu, saya nitip anak-anak ya. Tapi saya sebutkan dulu si ini karena dia ada agak istimewa. Misalnya namanya si Zaid gitu kan. Saya nitip si Zaid dan anak-anak saya yang lainnya gitu. Berarti kan di situ ada tujuannya disebutkannya si Zaid ya supaya lebih mendapatkan perhatian gitu. Ini kalau kita nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Al-Qur'an juga kita dapati ya ada susunan kalimat ya pada ayat Al-Qur'an yang mana di situ ada disebutkan di awal itu sesuatu yang bersifat khusus dulu, baru kemudian disebutkan sesuatu yang bersifat umum. Nah, di sini pelajarannya adalah ya atau tujuannya adalah agar sesuatu yang bersifat khusus lebih mendapatkan perhatian. Misalnya pada ayat dalam surat Al-Ankabut ya ayat 45, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji seperti perbuatan zina, homoseksual gitu ya. Jadi perbuatan yang melanggar susila itu fahsya ya, perbuatan yang keji dan jorok gitu ya. Wal munkari, dan perbuatan munkar. Nah, munkar ini perbuatan dosa secara umum ya, perbuatan yang dilarang syariat. Nah, fahsya ini sesuatu yang bersifat khusus, dia bagian dari munkar, dari sesuatu yang munkar. Nah, kenapa di sini disebutkan fahsya, sesuatu yang khusus, kemudian baru disebutkan munkar, sesuatu yang umum. Nah, ini tujuannya agar ya kita lebih perhatian ya terhadap perbuatan yang keji ini. Ya, di antaranya perbuatan zina ya. Dari sekian banyak dosa, hendaknya kita lebih perhatian terhadap perbuatan keji ini. Ya, sebab ini bahaya sangat besar, ya bisa berpengaruh terhadap diri dan juga masyarakat. Ya, makanya harus benar-benar kita perhatikan nih perbuatan zina. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya ya. Bahkan dalam Al-Qur'an kan larangannya la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina ya, dekat aja jangan, apalagi melakukan, saking besarnya ya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina gitu ya. Kemudian pada ayat yang lain, qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya untuk Allah semesta alam. Di sini pertama disebutkan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ya, ada juga yang mengartikan nusuk ini sembelihan. Ya, tapi banyak yang mengartikan nusuk ini adalah ibadah secara umum. Jadi salatku ini adalah sesuatu yang bersifat khusus. Ya, lebih spesifik, lebih khusus. Nusuki ini berarti umum, ya kan? Karena ibadah secara umum. Kenapa disebut salat di awal? Ya, sesuatu yang khusus, baru kemudian ibadah secara umum. Nah, ini masuk ke kaidah tadabbur ini, ya, supaya kita lebih perhatian. Ya, supaya lebih perhatian terhadap perkara salat. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita lebih perhatian terhadap masalah salat ya. Karena salat inilah amalan yang nanti akan dihisab pertama kali di akhirat.
Ya, dan kemudian juga sholat ini pembeda antara muslim dan kafir. Ya, oleh karena itu hendaknya kita menjaganya dengan baik, ya, melaksanakannya dengan baik. Ya, kemudian pada ayat yang lain, Rabbana wahai Rabb kami, igfirli, ya, berilah pengampunan untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, ya, pada hari terjadinya hisab, ya, hari kiamat. Di sini ucapan Nabi Ibrahim, ya. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pengampunan untuk dirinya dulu. Ya, khusus wali walidayya dan kedua orang tuanya, baru kemudian pengampunan untuk kaum mukminin secara umum. Ya, di sini disebutkan khusus dulu aku, kemudian juga kedua orang tua, ya, agar ini lebih mendapatkan perhatian gitu. Jadi kita sebutkan dan ini termasuk adab dalam berdoa, ya. Jadi kita mulai meminta kebaikan untuk diri kita dulu. Karena kan perintahnya kan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jadi diri kita dulu kita jaga, ya, kita minta kalau berdoa adabnya kita doa keselamatan untuk diri kita dulu. Urutannya begitu, baru kemudian orang tua, kemudian saudara-saudara, orang yang terdekat, baru kaum muslimin secara umum gitu. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan kita yang disebutkan yang khusus dulu gitu kan, lebih mendapatkan perhatian gitu. Nah, ini ya berkaitan dengan kaidah tadabbur yang keenam, berarti ini kaidah tadabbur yang terakhir di buku 1. Insyaallah setelah ini akan dilanjutkan kaidah tadabbur di buku kedua, ya. Kaidah tadabbur yang selanjutnya, ketujuh dan seterusnya. Ya, semoga bisa difahami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.